Tahu nggak bedanya cahaya sama lampu? Cahaya itu nur. Benar sekali sobat. Halo semuanya, saya Dea, perempuan bercahaya. Balik ke topik kita, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda di sekitarnya. Jadi beda ya teman-teman, cahaya dengan lampu. Kemudian apa sih itu lampu? Alat untuk menerangi kah? Betul, lampu bisa menciptakan sinar atau cahaya. Lampu merupakan teknologi yang diciptakan oleh manusia modern. Sebelum adanya lampu, manusia menggunakan cahaya matahari dan api yang natural untuk kehidupan sehari-hari. Namun, karena api atau matahari itu sulit untuk diolah, apalagi berbahaya, muncullah cahaya buatan manusia, yaitu lampu. Lantas, apakah sekarang di set syuting tidak menggunakan cahaya matahari, api, atau cahaya natural lainnya? Masih sering digunakan karena cahaya alami itu bisa memberi efek cahaya yang bagus sekali. Efek cahaya ini sulit biasanya untuk dibuat oleh manusia. Nah, masuk nih pertanyaannya. Apa sih bedanya lampu yang kita pakai untuk sehari-hari dan lampu yang kita pakai untuk film? Ya jelas beda dong, Besti. Bedanya terletak pada jenis lampu dan jumlah watt. Lampu yang biasa kita pakai di hidup sehari-hari umumnya berbentuk LED karena hemat biaya listrik. Tapi untuk film, kita biasanya membutuhkan lebih besar wattnya dan membutuhkan energi yang lebih besar pula. Maka dari itu, kalau syutingan yang gede itu selalu butuh genset. Untuk apa sih? Ya untuk menghidupkan lampu-lampu. Kalau pakai listrik rumah, jelas nggak bisa dong. Pasti listriknya kejepret lalu mati total. Terus, ada apa aja sih lampu dalam film? Ada banyak sekali jenis dan tipenya. Tapi untuk hari ini, kita akan fokus untuk melihat 4 tipe basic lampu yang paling sering digunakan dalam film. Yang pertama adalah tungsten light. Tungsten light atau tungsten halogen light. Lampu ini merupakan lampu yang paling tua dalam produksi film. Lampu halogen ini kebanyakan masuknya di tipe open face kayak blonde, redhead, itu masuknya ke tungsten halogen light. Secara build materialnya, badan lampunya keras, kokoh karena terbuat dari besi dan baja. Secara pencahayaan, kualitas cahayanya keras atau hard, tapi juga bisa dibuat lembut atau soft dengan diffuser. Tungsten halogen light memiliki color temperatur yang akurat, sekitar 3200 Kelvin. Tapi ada minusnya nih kalau pakai tipe lampu ini. Minusnya adalah lampu tungsten itu panas banget. Dia mudah panas dan kalau dipegang bisa menyebabkan tangan melepuh. Nggak cuma itu, suhu dalam ruangan juga akan naik. Belum juga setelah selesai dimatikan harus ditunggu 10-15 menit baru bisa dipegang lagi. Bohlam pada tungsten juga sangat ringkih dan dengan penggunaan yang tidak tepat dapat retak bahkan sampai pecah. Kebayangkan? Yang kedua yang kita bahas hari ini adalah HMI atau singkatan dari lampu jenis ini adalah adiknya tungsten karena kemunculannya setelah teknologi lampu tungsten. Secara pencahayaan, lampu HMI menghasilkan cahaya dengan spektrum penuh yang lebih dekat dengan cahaya matahari dibandingkan dengan lampu tungsten. HMI lebih dapat memberikan warna daylight yang lebih akurat dan konstan dan secara energi lebih efisien dibandingkan dengan lampu tungsten tradisional. Hal ini membuat HMI lebih populer dalam berbagai produksi syuting. Lampu HMI memiliki suhu warna yang lebih tinggi daripada lampu tungsten dan seringkali memiliki suhu warna sekitar 5600 Kelvin. Tentunya, hal ini akan memudahkan filmmaker untuk menyerupai cahaya matahari di siang hari. Tapi gimana pun juga, pasti sesuatu selalu ada baik maupun jeleknya ya. Downside-nya adalah temperatur HMI itu sangat panas. Bahkan lebih panas dibandingkan lampu tungsten. Dan tentunya mahal. Tak hanya itu, HMI memerlukan balas untuk menghindari flicker.
Tapi balas ini juga berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang membuat HMI tidak begitu compact ya. Selain itu, lampu HMI kalau intensitas cahayanya kita atur, kurang dari 50% itu bakal berpengaruh ke warna cahaya yang dihasilkan. Salah satu kekurangannya adalah lampu ini tuh perlu kita panasin dulu selama beberapa menit sebelum intensitasnya bisa maksimal. Tapi, HMI tetap menjadi pilihan utama di industri karena jumlah power yang tidak bisa disaingi sampai sekarang. Lampu ketiga adalah fluorescent. Kamu pernah ke supermarket nggak? Atau ke kantor-kantor lama? Nah, kalau kamu pernah, coba perhatiin lampu yang di atas. Itulah yang dimaksud dengan lampu fluorescent. Lampu fluorescent adalah jenis lampu yang menggunakan gas dan lapisan fosfor untuk menghasilkan cahaya. Lampu ini, lampu fluorescent, umumnya lebih efisien secara energi dibandingkan dengan lampu HMI maupun tungsten. Dia bisa menghasilkan lebih banyak cahaya dengan menggunakan lebih sedikit energi. Karena daya wattnya lebih kecil, maka lampu ini tidak panas. Dan hasilnya cenderung sudah lebih lembut atau soft. Keuntungannya juga adalah tubnya mudah dibongkar pasang, mudah juga diganti. Namun kembali lagi ya, pasti ada minusnya. Minusnya adalah selain ukuran lampu terlalu besar, otomatis akan memakan banyak tempat. Lampu ini nggak bisa menghasilkan cahaya yang keras, dan sebaran cahayanya sulit untuk dikontrol karena bentuknya yang tub. Lampu ini juga pasti akan flicker jika wattnya terlalu kecil, dan buruknya akan sangat mudah rusak karena tubnya tidak terlalu sustainable. Lampu terakhir ini adalah lampu yang paling populer, yaitu LED atau Light Emitting Diode. Jenis lampu yang digunakan dioda semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. Karena bentuknya yang compact, lampu ini adalah lampu yang paling populer di pasar sekarang, baik untuk penggunaan di rumah atau produksi video dan foto. Lampu ini mempunyai banyak sekali kelebihan. Pertama, ukurannya lebih kecil biasanya, dan bobotnya lebih ringan kalau dibandingkan dengan jenis-jenis lampu yang tadi udah kita sebutin, kayak tungsten, HMI, maupun fluorescent. Kemudian, lampu LED juga efisien banget karena daya listrik yang dibutuhkan itu sangat kecil. Bahkan, kita bisa menyalakan lampu LED cuma pakai baterai. Selain itu, beberapa LED light ada juga yang bisa berganti-ganti warna sampai tidak terbatas. Misalnya Aries Sky Panel atau Godox TL. Satu lampu bisa kita ubah warnanya menjadi kuning, hijau, merah, putih, ungu, dan banyaklah warna-warna lainnya. Capaian satu lampu dengan rentang Kelvin yang jauh di antara lampu lainnya. Biasanya memiliki rentang 6500 sampai 2700 Kelvin. Ada juga jenis lampu LED yang bisa bikin efek-efek lighting kayak cahaya petir, cahaya TV, efek cahaya dari api unggun, dan banyak efek lainnya. Selain itu juga, LED tergolong aman lampunya karena nggak pakai gas, kayak halogen, jadi tidak akan meledak dan pecah kalau panas. Nah, kembali lagi, pasti semuanya ada minusnya ya. Dari semua kelebihan tadi, lighting LED juga tentunya mempunyai kekurangan, yaitu LED tidak bisa menghasilkan cahaya seterang sekeras lampu HMI. Juga harga lampu LED yang berkualitas harganya masih lumayan mahal. Nah, itu semua adalah jenis-jenis lighting. Kalau kalian perlu sinar matahari buatan, kita menyarankan bisa pakai lampu HMI. Walaupun daya listriknya tinggi, tapi belum ada lighting sampai sekarang yang bisa mengalahkan intensitas cahaya dari HMI. Yang pasti sekarang kalian udah tahu lah ya secara sederhana jenis-jenis lampu dan merek apapun yang kalian tentukan sesuai dengan kebutuhan dan biaya kalian sendiri. Saya Dea, perempuan yang memancarkan cahaya dengan tim hebat di balik Sayap Cinema. Semoga aku bisa jadi penerang dalam hari-hari gelapmu. Stay tuned and keep learning. Bye-bye!